Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Siang ini panas-panas ya. Kita akan memulai pelajaran. Tapi sebelumnya sebagai umat Islam kita berdoa dulu. Silakan KM pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga pelajaran hari ini bisa kita pahami dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin. Karena ini siang ya, kira-kira semangat lagi, mari kita nanti senam otak dulu biar jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Senam otaknya kayak gini, ini pistol, ininya kelinci ya. Nah terus kayak gini ya, oke, dipahami ya, gampang kan ya. Ikutan coba semuanya. Tuh siap nih ya, udah siap ya. Nanti kita sambil iring musik ya, biar tidak enak. Nah, yuk mulai. 1, 2, 3. Ya. Coba sambil berdiri, semuanya berdiri. Yuk, yang semangat. Oke, sudah cukup. Oke, sebelum kita masuk ke bab yang ini, bab tentang hakikat penciptaan manusia, saya mau menanyakan dulu pelajaran yang tahun kemarin, sebab ini kan baru masuk kita tahun kemarin tentang hadis ya. Nah, siapa yang tahu arti hadis itu apa? Siapa yang tahu? Hadis menurut istilah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang siapa yang tahu unsur-unsur hadis? Unsur-unsur hadis yaitu sanad, matan, dan rawi. Oke, sekarang kan hadis itu ada yang meriwayatkannya namanya rawi ya nanti. Nah, sekarang nama-nama rawi yang ingat siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Darul Qutni. Bagus ya, tepuk tangan. Oke, dari tadi berarti udah kita masih ingat ya pelajaran-pelajaran yang kemarin-kemarin ya. Alhamdulillah. Nah, nanti pelajaran hari ini kita akan menerangkan hakikat penciptaan manusia. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Ya. Salah satunya adalah kita harus menghafal ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Kita harus hafal itu. Hafal lafadznya dan hafal artinya. Yang kedua nanti isi kandungannya. Nah, isi kandungan dari itu semua. Terus bagaimana
kita mengkontekstualisasi dalam kehidupan yang nyata. Untuk pencapaian itu, nanti kita bikin permainan. Jadi untuk menghafal Al-Quran itu beberapa metode sebenarnya banyak ya. Nanti kali ini kita mencoba dengan bahasa tubuh, gerakan-gerakan tubuh, ya gerakan tubuh. Yang contohnya wa'id kola tatkala berkata, ya, Robbuka, Tuhanmu, gitu ya. Terus lil malaikati, kepada malaikat-malaikat. Ini saya ja'ilun menjadikan fil ardi di dalam bumi khalifatan pada pemimpin. Terus malaikat ada respon, qalu, para malaikat berkata. Ya demikianlah kira-kira bagaimana kita dibantu oleh gerakan-gerakan tubuh kita untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran tadi. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk menghafal dengan gerakan-gerakannya plus dengan artinya tadi. Oke, waktu sudah selesai 10 menit. Silakan siapa yang bisa maju ke depan? Saya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran tentang pencapaian kita untuk memahami ya, ayat dan isi kandungan Al-Quran. Kita coba tayangkan dulu ini ya, tayangkan dulu. Nanti setelah itu silakan kalian ada respon apa dari tayangan ini ya. Oke. Menjadi khalifah maksudnya apa? Ya, menjadi khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Jadi manusia itu bukan khalifah. Generasi itu terus berganti dengan generasi selanjutnya. Tidak ada yang abadi. Jadi yang ada itu seperti tongkat estafet yang diberikan. Mereka pergi bukan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Setelah mereka pergi, dilanjutkan dengan generasi selanjutnya. Itu makna khalifah ini, pengganti. Sehingga seorang muslim itu jangan mati kecuali menjalankan yang baik. Kira-kira kalian identifikasi ya dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Ada yang ditanyakan dari pertanyaan tadi? Silakan. Ya. Bagaimana proses penciptaan manusia sebagai calon khalifah Allah? Oh iya, silakan. Saya sianu dulu ya, saya masukin dulu pertanyaan itu. Terus, ada yang lagi yang nanya? Silakan. Ya. Pak, kenapa manusia yang dijadikan khalifah di bumi? Ya, mengapa manusia yang jadi khalifah? Kenapa enggak malaikat saja atau enggak jin saja? Tadi ada 3 pertanyaan. Berarti dari 3 pertanyaan ini bukan Bapak yang jawab, tapi kalian sendiri yang jawab. Silakan nanti kalian ambil dari informasinya itu dari internet, boleh ya? Silakan nanti setelah didiskusikan oleh kelompok nanti dipresentasi ke depan. Karena ada 3 pertanyaan, Bapak bikin kelompoknya itu menjadi 3. Nah, dari sini coba nanti ngomong 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Oke? Hitung. Tuh. 3. Nah, silakan yang 1 dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2, yang 3 dengan yang 3.
Oke, ini ada lembar kerja yang nanti berisi bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, silakan. Oke. Bapak kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi dan nanti hasilnya silakan maju ke depan. Ya. Ya. Ya, silakan. Oke. Ya. Terus. Ya, sekarang sudah 20 menit ya berlalu. Ada yang kelompok yang sudah siap? Ya, silakan maju ke depan kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Tugas manusia di dunia atau di bumi ada 3. Yang pertama ibadah. Ketiga potensi tersebutlah yang membawa manusia memiliki 3 tugas utamanya. 3 tugas tersebut yang pertama adalah ibadah. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat Az-Zahar, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah mengabdi kepadaku. Hal demikian adalah tugas manusia yang pertama, menjadikan seluruh hidupnya pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian yang dilakukan tentulah pengabdian yang baik-baik dari lahir dan batin, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, sedekah, bahkan menafkahi keluarga pun juga termasuk ibadah. Yang kedua, khalifah. Lalu tugas kedua manusia adalah sebagai khalifah. Tugas manusia ini jelas tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Khalifah sendiri memiliki arti pemimpin, pengelola, dan pemelihara. Artinya manusia harus dapat memimpin, mengelola, dan memelihara bumi dan seisinya. Adapun selain bertugas demikian, seorang khalifah juga dituntut untuk gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dakwah. Berlanjut ke tugas ketiga manusia, yaitu dakwah. Sekian dari Ya. apa? Ibadah. Kiai Mustain lalu menjelaskan kriteria diterima ibadah setidaknya jika memenuhi 3 hal. Pertama adalah niat. Niat wajib karena tanpa niat maka ibadah tidak sah dan tidak menghasilkan pahala. Jika Pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Muhibin Caringin Bogor, Jawa Barat, Kiai Haji Muhammad Lukman Hakim menjelaskan ada 4 hak kehambaan yang harus dipenuhi seorang muslim. Jika 4 hak kehambaan yang harus dipenuhi, maka Anda tidak akan susah selama-lamanya. 4 hak kehambaan tersebut ialah: 1. Bila bisa taat
lihatlah anugerahnya padamu, bukan melihat amalmu. Yang kedua, bila maksiat segeralah bertaubat. Yang ketiga, bila dapat nikmat langsung syukuri, jangan ditunda. Yang keempat, bila dapat cobaan sabar dan ridho. Dalam kesempatan lain, Ya. Udah cukup ya. Silakan duduk, tepuk tangan dulu ya untuk ini ya, tepuk tangan dulu. Ya. Setelah presentasi ini semuanya sudah presentasi, sekarang kita main game, tapi kelompoknya masih tetap ya. Kelompoknya masing-masing dengan kelompok yang tadi ya. Coba tadi ada surat Al-Mu'minun. Nah, di situ di sana dijelaskan proses penciptaan manusia. Nah, ada tahapan-tahapan di situ ya. Saya nanyakan dulu ada tahapan itu ya. Kalau tahapan di mana manusia itu berupa sesuatu yang menempel. Nah, bahasa Arabnya itu apa? Sesuatu yang menempel. Siapa yang bisa? Sesuatu yang menempel. Ya, itu bisa. Silakan. Ditulis dalam ya di depan ya. Oke, ini yang nulis. Sekarang kelompok yang lainnya, sekarang kan lagi cepet-cepetan, nggak apa-apa. Ada yang tahu tentang daging, segumpal daging. Segumpal daging bahasa Arabnya apa? Tuh, ada aja. Silakan maju ke depan. Ada sepidol lagi nggak? Tuh, silakan gantian. Yuk, cepet. Kalau air mani apa? Ada enggak? Ya, silakan. Jawaban yang benar mana? Wah, ini cepet tapi tulisannya salah ya. Antalah alakoh ya. Nih, terus ini yang benar nih, mudghotun. Ya, air mani ternyata salah. Ya, itu bukannya nutfatun. Ini udaman. Jadi yang benar yang mana? Kelompok mana yang benar? Nah, kelompok sana. Ya, juaranya berarti kelompok sana. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Hari ini kita selesai belajar ya. Bagaimana pelajaran kita? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, nanti apa namanya? Tadi dari kita main diskusi, kita main bahwa namanya manusia itu, tadi tugas manusia itu sebagai khalifah dan tadi ada tiga tugas ya, khalifah, terus ibadah, terus dakwah. Nah, khalifah artinya dia itu sebagai pengganti dan penerus mengolah bumi ini, memakmurkan bumi ini. Bisa juga khalifah itu dimaknai pemimpin ya, yang memimpin di antara makhluk-makhluk itu untuk memakmurkan bumi sama. Karena dipimpin oleh manusia, kerbau dipimpin oleh manusia ya, suruh bajak sawah gitu kan. Itu kerbau bisa. Mesin-mesin juga sama dipimpin oleh manusia untuk semuanya, tapi kemakmuran bumi itu sebagai khalifah. Nanti khalifah ini berarti otomatis menduduki pekerjaannya masing-masing. Ada yang jadi presiden yang mengatur peraturan-peraturan, ada yang jadi insinyur ya untuk membuat gedung-gedung yang tinggi gitu ya. Ada juga
yang jadi petani gitu. Itu juga namanya khalifah, pengganti. Ya, pengganti Allah untuk memakmurkan bumi. Ada tugas yang lainnya adalah ibadah. Selain sebagai pemimpin, jadi atau ada ketundukannya karena manusia itu yang menciptakan adalah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan manusia dan jin dan manusia diciptakan itu hanya untuk beribadah. Artinya, walaupun kita sebagai khalifah, tapi menurut ada aturan-aturan mainnya. Tidak asal-asalan. Jadi khalifah itu adalah, ya tadi khalifah dengan ibadah itu bisa menjadi satu. Dan khalifah sebagai pemimpin, dan yang tadi pemimpinnya itu sesuai dengan aturan main gitu ya. Nah, tidak seperti pemimpin asal-asalan. Oke. Itu kesimpulan dari diskusi dari pelajaran hari ini. Nah, untuk tugas nanti minggu yang akan datang kita akan tes sumatif untuk bab ini. Ya, tolong disiapkan kita tes tulis untuk minggu depan. Ya. Kita tutup saja dengan kafaratul majelis ya. Kita sama-sama membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.